Sobat Nusantara, apa yang terjadi ketika kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat dan Israel memutuskan nasib jutaan orang tanpa meminta persetujuan mereka? Itulah yang terjadi saat Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, mengumumkan rencana mengejutkan yang melibatkan pengambil alihan jalur Gaza. Bersama dengan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, Trump menawarkan solusi yang bisa jadi lebih mirip dengan skenario pengusiran paksa ketimbang perdamaian sejati. Trump ingin warga Gaza dipindahkan ke negara-negara tetangga seperti Yordania dan Mesir, bukan untuk memberi mereka kehidupan yang lebih baik, tapi untuk membuat Gaza kosong. Benarkah ini hanya soal membangun kembali Gaza, atau ada agenda tersembunyi di baliknya? Apakah ini cara untuk menghapus jejak Palestina dari tanah yang sudah mereka huni selama berabad-abad? Hanya dalam satu kalimat, Trump seperti mengatakan, "Kami memutuskan nasib kalian tanpa perlu mendengar suara kalian." Kebijakan ini langsung diserang dari semua penjuru. Mesir menolak keras. Dengan Menteri Luar Negeri, mereka menyatakan bahwa Gaza harus dibangun tanpa harus memindahkan warganya. Hamas dan otoritas Palestina tak tinggal diam. Mereka menyebut rencana ini sebagai tidak masuk akal dan bermusuhan. Tapi apa yang lebih berbahaya dari sekadar menanggapi penolakan ini? Itu adalah apa yang akan terjadi jika kita membiarkan rencana ini berjalan, sebuah potensi kebijakan yang akan mengubah peta politik kawasan ini dan mungkin dunia selamanya. Pikirkan ini sejenak. Jika warga Gaza dipindahkan ke Yordania atau Mesir, siapa yang benar-benar diuntungkan? Tentu saja, negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Israel. Mereka ingin mengurangi jumlah warga Palestina yang mengklaim hak atas tanah Gaza tanpa harus berhadapan langsung dengan tuntutan internasional untuk solusi dua negara. Dengan menstimulasi relokasi paksa, mereka bisa menghindari pengakuan atas hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Tapi ini bukan sekadar tentang tanah ini, tentang mengubah identitas dan masa depan bangsa Palestina. Apakah kita akan membiarkan itu terjadi? Bayangkan sejenak, jika Gaza benar-benar dipindahkan. Kemana mereka pergi? Yordania dan Mesir, meskipun negara tetangga sudah cukup tertekan dengan masalah internal mereka. Apakah negara-negara ini bisa menampung jutaan pengungsi baru tanpa mengorbankan stabilitas mereka sendiri? Atau ini justru akan menciptakan ketegangan sosial baru dengan penduduk lokal yang merasa terancam dan mulai membenci pengungsi? Ketegangan politik akan meningkat, dan yang lebih parah, konflik yang lebih besar bisa saja meletus. Ada yang lebih menakutkan. Jika rencana ini sukses, apa yang akan terjadi dengan harapan perdamaian di Timur Tengah? Trump dan Netanyahu dengan tindakan ini seperti memadamkan harapan terakhir untuk solusi dua negara yang telah lama didukung oleh dunia internasional. Mereka dengan terang-terangan melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional yang menuntut penghormatan terhadap hak-hak manusia dan keadilan. Apa yang mereka inginkan? Gaza kosong, Palestina hilang dari peta, atau hanya sebagai alat tawar-menawar dalam permainan politik besar mereka? Relokasi paksa adalah salah satu tindakan yang paling kontroversial dalam sejarah dunia. Sejak zaman Perang Dunia Kedua, ketika jutaan orang dipaksa meninggalkan tanah mereka, hingga kasus-kasus pengungsi di kawasan seperti Suriah, sejarah selalu mencatat bahwa ini bukan solusi, tapi masalah yang tak berkesudahan. Sejarah sudah memberi kita pelajaran pahit, relokasi massal bukanlah jalan menuju perdamaian. Itu adalah jalan menuju konflik yang lebih dalam, lebih lama, dan lebih berdarah. Sekarang, lebih dari sebelumnya, dunia harus bersuara. Jika rencana ini diteruskan, kita akan menyaksikan lebih banyak ketidakadilan, lebih banyak kekerasan, dan lebih banyak pelanggaran hak asasi manusia. Ini bukan hanya soal masa depan Gaza, ini soal masa depan seluruh Timur Tengah. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita mungkin akan melihat kawasan ini berubah menjadi lautan ketidakpastian dengan kekuatan besar yang memanipulasi dan menindas rakyat yang hanya ingin hidup dalam damai. Kebijakan ini bisa jadi juga berfungsi sebagai strategi untuk mengalihkan perhatian internasional dari isu-isu domestik atau internasional yang lebih besar. Dengan menciptakan ketegangan baru di Gaza, Trump dan Netanyahu mungkin ingin mengalihkan sorotan media dan diplomatik dari masalah yang lebih mendalam atau kontroversial di dalam negeri mereka, seperti ketidakpuasan politik atau skandal yang ada. Sobat Nusantara, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Visi Nusantara supaya lebih berkembang dan dapat berbagi informasi menarik lainnya.